Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Madang, kembali lagi di podcast kita Materi Isi Daging persembahan UPTD Tekom dan Infodi. Pada hari ini kita kembali dengan podcast kita, dan tentunya saya nggak sendirian. Akan ada satu guest star, dan ini membuat teman-teman semua juga pasti akan penasaran nih, membahas apa aja sih narasumber kita pada hari ini. Oke, langsung aja kita sapa beliau, Bapak Surasa dari Kepala Bidang Pembinaan SMK. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Sehat alhamdulillah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua sobat Madang Distiput Kalimantan Timur. Oke, ini kan kita lihat jenjang SMK juga lagi gencar-gencarnya, kegiatannya banyak ya Pak. Tentunya selain ada Sarpras, kita singgung dulu yang masalah tes kemampuan akademik nih, yang sekarang juga lagi berjalan ya Pak. Oh iya, betul sekali. Nah, bagaimana tuh Pak persiapan dan sosialisasi yang telah dilakukan kemarin Pak untuk TKA ini Pak? Oke, terima kasih. Tes kemampuan akademik ini sebenarnya kan diberlakukan secara nasional ya, Sobat Madang. Nah, untuk di Kalimantan Timur kita sudah dimulai sejak awal, memang dari bulan Agustus kemarin kita secara kolaboratif juga melakukan kerjasama dan sosialisasi bersama. Jadi kita lakukan bersama jenjang SMA, SMK, dan PPK sekaligus, termasuk juga kita melibatkan kawan-kawan cabang dinas untuk bisa langsung ke sekolah sesuai dengan area wilayah kerja masing-masing. Secara umum TKA ini Mbak Esther luar biasa karena ini program baru bukan hanya di Kaltim, tetapi khusus Kalimantan Timur melihat bukan hanya kita nanti sukses penyelenggaraan, tapi kita juga berharap nanti dapat feedback. Jadi bukan hanya nanti feedbacknya dalam bentuk berapa persen anak Kalimantan Timur nanti yang melanjutkan pendidikan, tapi nanti feedback atau hasil TKA kita dapat mengukur sementara kualitas pendidikan di Kalimantan Timur, sehingga akan kita bandingkan tingkat kualitasnya di level berapa, di jenjang seperti apa, berapa persen penetrate ke perguruan tinggi tertentu. Nanti timbul pertanyaan kita, itu sebabnya apa, kok bisa atau tidak bisa masuk perguruan tinggi tertentu. Nanti kan pendidikan, nanti kan faktornya banyak, apa karena gurunya, apa karena saprasnya, atau karena kurikulumnya, apa karena ekosistemnya, dan lain-lain. Nah, TKA ini bagian dari itu. Ibarat kita masuk rumah sakit, TKA itu menjadi salah satu instrumen general check up. Oke, jadi sebelum masuk ke dalamnya kita general check up. Jadi dulu. Nanti orang itu kekurangannya apa, kesehatannya, penyakitnya apa, harapannya nanti diagnosanya tepat, obatnya tepat. Sama nanti kita berharap TKA ini bagian dari general check up, sehingga nanti mutu pendidikan di Kalimantan Timur, obatnya apa, tepat program, tepat anggaran, tepat sasaran, dan lain-lain. Kita punya cita-cita seperti itu. Amin. Dan semoga dengan langkah pertama nih Pak ya, ini bisa mendapatkan hasil yang memuaskan juga. Amin. Dan itu kita perlu dukungan seluruh stakeholder, bukan hanya dinas pendidikan, termasuk juga mitra kerja ya, dari perangkat daerah, dari industri, perguruan tinggi, termasuk juga dukungan yang tidak kalah penting dari orang tua dan murid atau peserta didik, baik di jenjang SMA, SMK maupun PPK. Oke, nah selain itu Pak, kita bergeser dulu dengan program nih Pak. Ini kan udah berjalan sampai bulan awal November. Apakah sudah terselesaikan semuakah program bidang SMK, atau ada yang akan dilaksanakan lagi Pak? Ya, kalau secara umum di bidang SMK untuk pelaksanaan program itu sudah sampai di angka sekitar 90% untuk pelaksanaan program. Bahwa nanti di setiap program itu ada capaian-capaian tertentu, itu ya misalkan di bidang kita di Sapras kita kan ada membangun, ada merehab, baik itu ruang kelas, ruang praktek, dan sarana utilitas lain. Nah, setiap sekolah di setiap wilayah progres bangunannya kan atau rehabnya kan berbeda-beda. Ada yang sudah selesai, ada yang masih dalam on progress.
Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ada program-program non-fisik. Non-fisik itu sebagian juga sudah selesai. Misalkan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi itu juga sudah terlaksana menyeluruh di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Secara pekerjaannya itu sudah dilaksanakan, tinggal realisasi keuangan. Kemudian program lain kayak seperti Dijeng Factory, kemudian BLUD dan lain-lain itu masih ongoing proses. Pada prinsipnya Kalimantan Timur Dinas Pendidikan siap untuk sama-sama melaksanakan visi dan misinya Gubernur Kalimantan Timur 2024-2029. Bagaimana kita membawa Kalimantan Timur sukses menuju generasi emas. Dinas Pendidikan saya kira nanti punya kontribusi positif untuk mewujudkan itu. Oke. Dan selain itu Pak, kita kan melihat bahwa siswa-siswa SMK ini mempunyai banyak sekali pilihan jenjang atau pilihan tujuan pekerjaan sebetulnya Pak. Betul. Nah, bagaimana strategi dari bidang pembinaan SMK nih Pak untuk membimbing siswa, bisa juga guru untuk bisa mencapai tujuan dari vokasi tersebut Pak? Betul. Nah, untuk bisa sampai kepada cita-cita SMK bermutu, SMK bermutu, sebenarnya kita juga melihat sumber daya yang ada di kita, bahwa di Kalimantan Timur itu rata-rata setiap tahun kan siswanya ada 84.000 yang tersebar di 10 kabupaten kota, di 68 kompetensi keahlian dan lebih dari 100 jabatan-jabatan kerja di luar jabatan kerja level 2 setelah lulus SMK. Nah, tentu cita-cita kita negara hadir, pemerintah hadir itu dalam rangka mendekatkan kepada masyarakat, mendekatkan layanan kepada masyarakat. Menuju SMK bermutu memang SMK ini diarahkan kepada ada yang bekerja, diarahkan berwirausaha maupun melanjutkan ke pendidikan tinggi. Secara umum Mbak Esther, kita itu pendidikan itu kan juga punya hambatan, punya tantangan, terutama meskipun angka partisipasi kasarnya kita naik gitu ya, tetapi juga ada capaian-capaian sesuai amanat undang-undang yang harus dipenuhi. Khusus SMK strateginya apa yang harus digunakan, tentu secara umum kita mendekatkan industri itu dengan sekolah. Jadi kita berusaha kita susun program menciptakan ekosistem yang ada di industri itu sama persis di sekolah. Bentuknya apa ekosistem yang ada di industri itu dengan ada di sekolah? Bentuknya apa ya, mulai kita alat praktek itu sudah kita standarkan dengan industri, ruang kelas kita standarkan dengan industri, termasuk juga proses pembelajarannya kita melibatkan guru tamu dari industri, kemudian ekosistem lain-lain termasuk juga penyerapan lulusan, pembekalan supaya anak masuk dunia usaha dan dunia industri itu juga kita siapkan. Nah, kalau untuk pekerjaan yang diminati nih Pak, sejauh ini jurusan apa sih Pak yang tren di jenjang SMK yang banyak dipelajari oleh siswa-siswi kita Pak? Nah, apakah jurusan pertambangan atau mungkin marketing malah? Seperti apa Pak? Nah, ini pertanyaannya menarik sekali Mbak Esther. Jadi ada tren Kalimantan Timur itu SMK-nya kurang lebih seperti SMK di Indonesia. Jadi ada 3 bidang pilihan yang memang diminati masyarakat meskipun pasarnya sudah mulai menurun. 3 bidang itu apa? Mulai TIK, teknologi informasi dan komunikasi, bisnis manajemen, kemudian yang terakhir adalah teknologi dan rekayasa. Teknologi rekayasa itu mungkin lebih masuk, salah satunya adalah ke teknik sepeda motor dan lain-lain. Kemudian bisnis manajemen itu adalah layanan perkantoran, akuntansi. Kemudian TIK kepada teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kalau ketiga hal itu menjadi yang diminati masyarakat, yang jadi pertanyaan, berapakah serapan industri dari ketiga jurusan itu? Pasti juga punya ada batasannya. Nah, yang menjadi tantangan kita sebenarnya di 2026 sampai 2030 itu ada tren pasar
kerja yang baru yang selama ini memang belum banyak kita lakukan. Apa? Seperti apa itu, Pak? Itu misalkan dari pasar kesehatan. Kemudian di samping pasar kesehatan kita juga energi terbarukan. Kemudian sektor pendidikan, kemudian sektor marketing dan lain-lain. Di sektor kesehatan yang agak yang perlu mendapat perhatian adalah instrumentasi medik itu belum menjadi jurusan yang memang dibuka di SMK. Padahal di perkotaan itu ada rumah sakit besar yang memang didukung oleh instrumen-instrumen medis. Pertanyaannya siapakah nanti yang akan melakukan perawatan dan lain-lain atas penggunaan instrumensi medik di rumah sakit, termasuk juga layanan kesehatan swasta. Nah, ini juga menjadi pasar yang memang belum terbuka. Oh gitu. Energi terbarukan itu mulai dari panel surya, mobil listrik, servisnya. Kita juga harus menyiapkan pasar kerjanya itu. Nah, ruang itu belum terbuka lebar, bukan hanya di Kalimantan Timur, tetapi juga belum terbuka lebar di seluruh wilayah Indonesia. Apa yang menyebabkan tantangan tersebut belum bisa dilaksanakan, Pak? Padahal kan kita kalau misalnya mau lihat untuk panel surya, tenaga surya saja, kita kan bisa bekerja sama dengan banyak sekali pihak ketiga seperti perusahaan di luar kota atau di luar negeri gitu, Pak ya. Nah, itu apa aja sih, Pak, yang menjadi tantangannya, Pak? Tantangannya atau hambatannya adalah memang belum ditetapkan jabatan-jabatan kerja itu, tapi kita punya strategi dengan lahirnya 32 lembaga sertifikasi profesi di SMK di Kalimantan Timur yang mampu mengorganize kurang lebih 65 kompetensi keahlian untuk lebih dari 100 jabatan kerja yang belum terakomodasi di jabatan kerja sesuai dengan perkembangan pasar. Kita mendorong sekolah-sekolah, mendorong LSP itu untuk membuat mikro kredensial setiap siswa SMK. Mikro kredensialnya itu apa? Di jabatan kerjanya secara resmi belum ada, tapi di pasar sudah ada. Nah, silahkan nanti melalui sekolah, melalui LSP, setiap anak didik diberi portofolio. Nah, portofolionya nanti kita diharapkan bisa didigitalisasi. Nanti bagaimana organ-organ di sekolah seperti bursa kerja khusus bisa ikut sebagai agen organnya sekolah untuk memasarkan produk SMK. Produk SMK itu bukan hanya barang dan jasa, termasuk juga orang. Nah, bagaimana lulusan SMK ini, siswa-siswi yang lulus itu bagian dari produk sekolah itu bisa dinaungi oleh bursa kerja khusus, organ yang memang salah satunya bertugas untuk menangani calon tenaga kerja ini. Saya kira nanti dengan penerbitan mikro kredensial itu bisa menjadi salah satu strategi penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Timur itu meningkat. Dan ini kabar gembira untuk masyarakat Kalimantan Timur, terutama insan vokasi ya, insan SMK, sobat madang. Tahun ini atas dukungan semua pihak stakeholder, year on year itu kan angka tingkat pengangguran TPT lulusan SMK di Kalimantan Timur itu kan Februari 2024 itu masih di angka 10% ya, tetapi tahun ini tahun 2025 itu sudah menurun cukup drastis di angka 6,7% di tengah kontraksi ekonomi, di tengah isu refocusing dan efisiensi anggaran, tetapi kinerja vokasi kawan-kawan insan vokasi di Kalimantan Timur mampu membuktikan bahwa SMK di Kalimantan Timur bisa menunjukkan dan berkontribusi positif untuk mewujudkan visi dan misinya Gubernur Kalimantan Timur. Wah, patut diapresiasi nih Sobat Madang, karena kan selama ini kita belum terlalu tahu banyak tentang angka pengangguran tadi Pak ya. Ternyata ini udah turun trennya guys, dan itu adalah salah satu kontribusi dari siswa-siswa SMK juga. Iya, betul sekali. Dan ini penurunan ini kan bukan angka dari kami, tetapi memang hasil dari survei dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur. Termasuk juga indeks kepekerjaan Kalimantan Timur, indeks kepekerjaan lulusan SMK Kalimantan Timur itu termasuk provinsi yang indeks kepekerjaannya cukup tinggi, yaitu di top 10
provinsi seluruh Indonesia. Artinya di Indonesia kalau ada 38 provinsi, Kalimantan Timur masuk menjadi salah satu provinsi 10 besar yang indeks kepekerjaannya cukup tinggi. Wah, alhamdulillah. Ternyata SMK bersaingnya cukup pesat nih ya cukup Pak pesat. ya. Artinya lulusan SMK bukan hanya di Kalimantan Timur terserap di dunia usaha maupun di dunia industri saja, tetapi juga Mbak Esther kita juga bisa bersaing dengan provinsi lain di Indonesia, bahwa kita bisa gitu. Kita bisa SMK bisa Pak ya. Betul. Artinya intervensi yang dilakukan pemerintah salah satunya dalam bentuk sertifikasi kompetensi itu memberi dampak penurunan secara tidak langsung, memberikan dampak penurunan TPT, pengangguran lulusan SMK sebagaimana yang kita dengar selama ini. Termasuk juga kita bisa mempertahankan indeks kepekerjaan lulusan SMK di Kalimantan Timur cukup tinggi. Nah, ini saya kira program SMK yang harus lulus SMK itu harus bekerja, berwirausaha, melanjutkan studi, itu juga memberi dampak. Dan satu kabar penting lagi, memang ada tren Mbak Esther dengan program Gratispol, bagaimana lulusan SMK, SMA di Kalimantan Timur untuk bisa melanjutkan studi. Ada tren tahun 2025, ada tren lulusan SMK di Kalimantan Timur yang bekerja itu mengalami penurunan. Nah, terusnya mengalami penurunan, anaknya kemana? Ternyata anaknya terjadi tren kenaikan yang melanjutkan studi ke perguruan tinggi lebih banyak, angkanya menaik. Wah. Jadi dengan program Gratispol itu memang ada membuka ruang sekolah lagi. Jadi saudara-saudara kita yang ada di beberapa wilayah yang memang belum secara ekonomis bisa dibangun sekolah atau perguruan tinggi, mereka memiliki akses lebih besar untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, angka itu kita lihat di tahun 2025 angkanya kurang lebih 3% kenaikannya Mbak Harum ya, sekitar itu. Oh, jadi karena jadi cukup signifikan. Alhamdulillah Pak ya, ini adalah suatu bentuk perhatian pemerintah juga, karena siswa-siswi kita ternyata banyak banget yang membutuhkan bantuan pendidikan. Betul. Jadi programnya Bapak Gubernur dengan visi dan misinya Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas itu di tahun 2025 untuk jenjang lulusan SMK sudah kelihatan angka-angkanya, yaitu tadi termasuk juga yang bekerja itu sudah mengalami penurunan, yang termasuk juga yang berwirausaha itu ada kenaikan sedikit, tetapi mereka lebih banyak melanjutkan pendidikan tinggi. Artinya akses itu sudah terbuka, dan kita berharap di 2030 generasi-generasi kita sekarang Mbak Harum nanti di 2030 itu sudah bisa menjadi faktor calon tenaga kerja bonus demografi itu bisa terjadi di Kalimantan Timur. Oke, ini kan kita sudah banyak membahas tentang siswa-siswinya nih Pak. Kalau untuk guru, apa aja sih Pak yang usaha dari bidang SMK sendiri untuk mewujudkan guru produktif untuk guru SMK Pak? Apakah ada beberapa pelatihan atau seperti apa? Nah Mbak Rom, kalau untuk khusus guru, karena kami ini SMK itu adalah user, pengguna dari produk guru, tentu kami juga ikut mendorong untuk bisa dilakukan upscaling, reskilling maupun cross skilling. Termasuk juga kita mendorong Bapak Ibu terutama guru produktif itu bisa melakukan sertifikasi teknis, sertifikasi kompetensi, bukan hanya sertifikasi pendidik tetapi sertifikasi teknis. Penting untuk kami bisa ikut mendorong, karena produk di SMK itu adalah hasil kontribusi dari semua unsur, bukan hanya guru produktif, termasuk produk anak-anak itu kan juga hasil ada peran atau kontribusi guru adaptif dan normatif. Di samping kita juga mendorong untuk dilakukan reskilling, upskilling dan cross skilling, kita secara teknis, secara langsung Mbak Arum juga bisa memberikan
pendampingan kepada guru-guru untuk bisa meningkatkan kompetensinya. Meskipun nanti ada yang secara khusus berwenang untuk memberikan peningkatan kompetensi atau kapasitas guru itu. Berarti pelatihan dari guru-guru ini nggak cuma SMK Pak ya, tapi ada industri juga mengadakan ya, seperti apa Pak itu? Betul. Nah, kita coba kolaborasikan dengan industri. Peningkatan itu kan tidak harus gurunya keluar, kita bawa gurunya itu juga ke industri. Nah, bagaimana ketika guru di industri, kita kolaborasikan dengan penyiapan atau penyediaan alat-alat praktek, alat-alat peraga yang sama seperti di industri. Contoh sederhana aja, kita jurusan boga, Mbak Harum, kalau di hotel bintang 5 itu kan bukan sekedar platingnya, tetapi proses memasaknya. Di hotel bintang 5 kan kompornya kan sudah tidak pakai kompor minyak tanah lagi, tetapi sudah lebih Pak ya, lebih maju. Lebih maju. Nah, bagaimana kita siapkan mulai dari kompor, untuk oven, sama. pemanggang itu sama seperti di industri, sehingga lulusan SMK nanti sudah terbiasa menggunakan peralatan industri yang ada di sekolah, sehingga ketika mereka bekerja di industri itu sudah tidak terlalu jauh kompetensinya. Kalau hanya sekedar merebus kopi kan bisa saja pakai kompor tanah, tapi kan di industri tidak ada yang pakai kompor minyak tanah. Sebenarnya serba cepat Pak ya, apalagi di hotel harus kalau bisa instan betul. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya di SMK itu perkembangannya sangat dinamis. Termasuk juga bukan hanya alat, termasuk juga kompetensi gurunya juga perkembangannya dinamis. Untuk mengimbangi itu, maka strateginya salah satunya kita dorong mereka bisa membuat mikro kredensial baru. Kalau teaching factory itu apakah masih eksis Pak, atau seperti apa di kalangan siswa-siswi kita Pak? Kalau teaching factory tetap sampai sekarang Mbak Harum itu masih menjadi salah satu pilihan pendekatan pembelajaran, karena itu menjadi cara itu teaching factory itu kira-kira ya mikronya industri lah, mikroindustri. Meskipun tidak seluruh industri itu kita jalankan di sekolah, tapi itu kira-kira praktek industrinya di situ. Sekolah kalau SMK memang mau efektif, mau efisien, ya harus menjalankan praktek-praktek di industri. Ada 4 hal yang memang dilakukan di industri. Bagaimana produk, bagaimana human capitalnya, bagaimana finance-nya, termasuk juga bagaimana marketing di industri. Satu contoh saja, kalau ada industri yang bagus, produknya bagus, human capitalnya bagus, finance-nya bagus, tapi kalau tim marketingnya tidak bagus, maka produk itu juga tidak akan masuk pasar. Nah, SMK sebagai replikanya industri ya harus mau tidak mau menjalankan keempat fungsi industri itu dalam bentuk teaching factory. Kalau belum ada teaching factory yang menjalankan keempat hal itu, ya saya kira itu belum terjadi apa yang dinamakan replika industri. Nah, saya juga memikirkan untuk daerah 3T nih Pak. Ini kan ada daerah yang terjauh, terluar itu kan Pak. Dan juga alat prakteknya pasti juga berbeda dengan siswa-siswi untuk sekolah yang ada di perkotaan. Ini bagaimana sih Pak untuk menyikapi tantangan tersebut Pak sebagai yang mengepalai pembinaan SMK Pak? Nah, terutama di daerah 3T tentu jurusan yang dibuka seyogyanya ya tidak sama seperti jurusan yang dibuka di perkotaan. Oh gitu. Nah, contoh sederhana aja masih di bawah bisnis manajemen. Kalau di daerah kecamatan kan belum ada hotel bintang 5. Jadi disesuaikan Pak ya dengan wilayah sekolahnya. Betul. Nah, kalau disesuaikan di wilayahnya, maka yang selama ini itu kita namai geospasial. Nah, geospasialnya di sana nanti kan ada punya potensi pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda. Benar-benar. Nah, bagaimana potensi pertumbuhan ekonomi yang berbeda itu yang selama ini kita konsep dengan geoekonominya. Nah, bagaimana nanti geoekonomi dan geospasialnya itu bisa connected sehingga di setiap wilayah nanti akan menghasilkan SMK dengan produk tertentu. Contoh misalkan kami di Grogot itu kita sudah dorong di geoekonomi yang potensi ekonomi di sana salah satunya sektor perkebunan sawit. Kita dorong sekolahnya punya teaching factory pengolahan biji sawit sampai minyak. Nah, kita belikan alat-alat praktek itu, kita dorong ya sampai nanti pada masanya mereka mampu memproduksi minyak curah. Nah, itu kalau kita tempatkan di Samarinda, misalkan Samarinda kan tidak ada kebun sawit kan, nanti kan agak merepotkan. Betul. Jadi
SMK itu antar wilayah itu memiliki kekhususan dan kekhasan masing-masing. Jadi antar wilayah tidak bisa dibanding-bandingkan memang. Benar. Ya memang untuk ukuran umumnya itu bisa dibandingkan. Misalkan tingkat literasi numerasinya bisa dibandingkan. Tapi untuk keunggulan lain masing-masing punya ciri khas. Kan kita tidak bisa menjawab kalau ditanya jeruk dan apel lebih bagus mana? Ya memang tidak bisa dibandingkan kan Mbak Harum antara jeruk dan apel. Bahwa dua-duanya adalah buah, sama-sama mengandung vitamin C. Iya, tapi kalau ditanya lebih baik mana antara jeruk, apel dan pisang, ya masing-masing punya keunggulan masing-masing. Nah, sama nanti SMK ini bagusan mana di Samarinda, di Balikpapan, di Kutai Barat. Di Kutai Barat. Atau Mahakam Ulu, karena kan daerah sana kan ada perairan, ada perbukitan dan perkebunan dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi emang tidak bisa dibanding-bandingkan karena mempunyai ciri khasnya masing-masing ya teman-teman. Iya, betul. Kalau seperti itu Pak, bagaimana untuk menyikapi siswa-siswi? Ada nggak sih Pak siswa-siswi yang masih malas sekolah Pak di SMK Pak? Apakah ada seperti mereka tuh harus didorong gitu Pak untuk daerah-daerah tertentu untuk ayo masuk SMK nih gitu. Apakah ada informasi tersebut? Ya sebenarnya kalau anak-anak di Kalimantan Timur sekolah itu kan ada ya memang karena ada kemauan anak, ada juga karena kemauan orang tua. Masih gitu bagaimana Pak ya kita semua memang harus, seluruh stakeholder memang harus bisa melakukan stakeholder memberikan edukasi kepada seluruh stakeholder. Saya kira kalau dari kami baik jenjang SMA maupun SMK itu kan kurang lebih sama. Hanya yang membedakan adalah ya memang kalau SMA itu kan lebih ke pendidikan umum yang memang diharapkan kepada anak-anak melanjutkan. Kalau SMK ini kan namanya saja kan sudah vokasi ya. Vokasi itu kan dari kata awalnya vocare, itu kan panggilan. Panggilan apa? Yaitu lebih kepada pendidikan terapan untuk bisa segera menerapkan ilmu yang dipelajari, baik nanti di jenjang menengah maupun di jenjang perguruan tinggi. Saya kira angka di Kalimantan Timur itu berimbang, SMA maupun SMK itu jumlah peserta didiknya kurang lebih aja berimbang. Jadi ya kurang lebih sama. Jadi karena balik lagi karena ada visi misi gubernur untuk mewujudkan generasi emas. Karena diberikan berbagai macam kemudahan gitu Pak ya untuk belajar, untuk menerima pendidikan. Betul. Artinya akses pendidikan itu sama Pak Gubernur kan dibuka lebih lebar. Sehingga saudara-saudara kita yang di tempat lain yang memang belum ada layanan pendidikan perguruan tinggi salah satunya itu bisa memiliki kesempatan yang sama dengan saudaranya yang ada di perkotaan untuk bisa melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Dan dari jenjang SMK itu sudah terbukti terjadi lulusan SMK itu mengalami sedikit penurunan dan mereka larinya ke melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah itu angka empiriknya kan ada itu. Karena kan dulu kan kita anggapnya SMK nih adalah sekolah untuk langsung kerja. Sekarang nggak sedikit mereka yang melanjutkan ke perkuliahan ya Pak. Betul. Dan itu alasannya apa sih Pak? Beragam alasan yang dilakukan siswa-siswi kita untuk beralih atau melanjutkan ke perguruan tinggi, alasannya seperti apa Pak? Alasannya kan sangat beragam, tetapi satu alasan paling besar adalah ada kecenderungan orang berpendidikan tinggi itu kan nanti bekerjanya di sektor formal, sementara pendidikannya yang lebih rendah nanti kan ada potensi mereka hanya bisa bekerja di pekerjaan non formal. Itu salah satu alasan ekonominya kan itu ya. Jadi ketika ruang itu dibuka oleh pemerintah, saya kira kami juga mengapresiasi. Di samping juga ada alasan administratif lain. Alasan administratif lain itu apa? Daerah itu kalau warga negaranya berpendidikan tinggi, ada potensi daerah itu memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Begitu juga sebaliknya ketika daerah itu punya pertumbuhan ekonomi tinggi, ada potensi warga masyarakatnya mengikuti pendidikan tinggi. Nah saya kira bagaimana kita, misi utamanya Bapak Gubernur itu kan yang Kaltim sukses. Sukses itu kan bukan hanya sukses dari ekonomi tetapi juga sukses SDM-nya.
Nah, itu juga menjadi harapan kita semua. Iya, di menit-menit terakhir kebersamaan kita pada hari ini, Pak. Apa sih, Pak, yang Bapak pesankan untuk siswa-siswi kita di luar sana yang mungkin yang sekarang lagi di jenjang SMP, lagi menimbang-nimbang SMA atau SMK, gimana Pak? Bujuk rayu Bapak untuk bisa masuk SMK seperti apa, Pak? Ya karena kita sama-sama menuju Kalimantan Timur yang sukses itu. Silahkan saja untuk adik-adik Sobat Madang mau melanjutkan pendidikan baik SMA atau SMK, nanti bertanya kepada masing-masing dirinya sendiri yang mengetahui kan adik-adik sobat semua ya. Berminatannya kemana keberminatannya gitu ya? di mana. Bahwa ilmu saya kira nanti jalur di pendidikan umum maupun di jalur pendidikan vokasi kurang lebih sama, supaya nanti tidak menyesal dan bisa melakukan pengembangan diri. Yang tahu kan masing-masing diri, tanyalah kepada diri masing-masing keberminatannya itu di mana, apakah di bidang keilmuan yang umum atau di bidang keilmuan vokasi. Karena tadi sudah Bapak jabarkan nih Sobat, SMK tuh ternyata trennya lebih tinggi nih, mempunyai perkembangan yang lebih pesat. Betul. Dan angka pengangguran dari lulusan SMK juga turun. Jadi Sobat Madang bisa karena nanti ya betul Mbak Harum, nanti ujungnya nanti yang akan merasakan adalah Sobat Madang sendiri. Ujungnya adalah apa? Adalah kebahagiaan ketika kita sudah tepat memilih sesuai dengan keberminatan kita. Insya Allah kita akan bahagia. Bahagia tidak diukur dari jumlah materi, atribut yang melekat di kita, tetapi bagaimana kita bisa melakukan pengembangan diri, aktualisasi diri sesuai minat kita. Insya Allah kalau sudah sesuai, jalannya akan mudah ya Pak. Jalannya akan mudah, menjalani hari-harinya juga akan lebih ringan. Nah ujungnya semua adalah bahagia. Itu jauh lebih penting. Rasa bahagia itu yang harus ditumbuhkan di kalangan masyarakat Kalimantan Timur. Jangan sampai sekolahnya terpaksa dan akhirnya nggak bahagia, stres, waduh tuh panjang lagi Pak, jadi penyakit lagi nih. Jangan sampai ya Pak ya. Siap. Ya untuk teman-teman kita Pak ya, untuk generasi muda kita nih yang lagi berjibaku dengan pikirannya sendiri, apa nih yang mau dipilih jenjang SMA atau SMK, silakan saja. Semua kembali pada pilihan masing-masing ya Pak. Ya betul. Oke Sobat Madang, demikian tadi ngobrol-ngobrol kita bersama Kepala Bidang Pembinaan SMK Bapak Surasa. Semoga kita bisa tambah lagi ya informasi seputar bidang SMK nih, dan tentunya kita akan ada materi-materi menarik lainnya di program Madang di episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.